persatuan jauh ini lebih secara penting. konseptual. Bentar. Nah, ini biar. Setelah itu Pak Prabowo lagi secara konseptual apa? Bahwa persatuan ini hanya bisa dipelihara apabila politik apa itu? Politik gagasan kita kembangkan. Persatuan jauh lebih penting. Nah, tapi ini bagaimana kita dengan nasib demokrasi kalau begini caranya nggak ada yang checks and balances ini nggak secara akan konseptual jalan. masih perlu dijelasin Bang. Sebentar. Ini tidak berdiri sendiri. Nah, misalkan begini, kita bicara tentang demokrasi, jadi jangan pernah kita berpikir bahwa konsep Pak Prabowo ketika bicara demokrasi, maka di situ harus ngikut saja. Ngikut bebek, tidak. Tetap ada demokratisasi dan karena itu Pak Prabowo berpandangan demokratisasi internal partai dan dalam koalisi itu jauh lebih penting dan di situ ada sikap kritis yang harus kita kembangkan. Bisa nggak itu jalan demokrasi dengan koalisi sebesar itu, Mas Toto? Jadi gimana? Sepotong-sepotong Mas Toto dengan Mas Peri, tapi mari memahami Pak Prabowo secara komprehensif. Secara gitu. komprehensif, katanya bisa nggak tuh demokrasi berjalan dengan koalisi yang sebesar itu? Iya, Bang Idrus, kekeluargaan dengan kong kali kong berbeda. Iya, betul. Kalau diartikan... Anda melihat ini ada kong kali kong di sini. Begini, saya pengen masuk ke konsep. Kita bisa berdebat panjang walaupun tidak akan cukup ya Bang Idrus ya. Saya paling tidak setuju kalau kita langsung kemudian mengatasnamakan budaya demokrasi Pancasila yang seakan-akan sudah pasti berbeda logika dengan pakem-pakem demokrasi yang kita miliki, termasuk dalam sistem presidensial. Contoh begini. Perilaku. Betul. Yang saya bicara di sini adalah sikap perilaku politik dan cara pengamat Bang Idrus. Perilaku politik yang ada. Begini, yang harus kita lihat. Yang kita kritikan sederhana. Dalam beberapa minggu terakhir, pembicaraan terkait dengan koalisi yang mungkin gemuk, yang dimulai dari kalimat yang niatnya saya yakin baik sekali dari Pak Prabowo. Merangkul semua, persatuan nasional, rekonsiliasi. Tapi sayangnya saya melihat dari beberapa statement, seakan-akan itu langsung dikaitkan dengan koalisi besar. Koalisi besar sayangnya dikaitkan dengan kabinet juga. Karena fakta empirisnya seperti itu. Tidak ada satu partai, silakan kalau ada partai yang bantah bahwa masuk dalam barisan pemerintahan tidak dapat kemudian kursi menteri. Kalau itu yang diartikan bahwa kemudian itu jadi prasyarat Indonesia maju, ya sekalian kita kemudian mengenal sistem seperti Korea Utara atau di Cina. Tidak ada oposisi dan kemudian itulah yang dianggap kekeluargaan. Yang kita coba lihat kan adalah sebuah fakta empiris. Bahwa logika yang dibangun oleh Pak SBY dengan koalisi besar, apakah menjamin stabilitas politik? Tidak. Golkar dan PKS tetap merongrong dengan membentuk hak angket untuk mafia pajak dengan misalnya Senturi. Apakah kemudian malah ada nanti dulu Bang Idrus. Apakah kemudian ada jaminan bahwa jumlah koalisi yang lebih besar, kabinet yang mungkin akan diperbanyak, jumlah menteri parpol yang diperbanyak, kemudian akan menjamin juga kinerja lebih baik? Tidak. Presiden Jokowi itu membangun 80% lebih kekuatan di parlemen. Berhasil merangkul musuhnya. Tapi apakah kemudian pertumbuhan ekonomi dan target-target di periode kedua kemudian tercipta sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pada rakyat? Itu tidak ada korelasi. Bagi satu aja sebelum ini. Saya terima kasih Mas itu Toto. cuma partai yang dapat menteri itu saja. Itu yang dapat keuntungan. Saya terima kasih dulu karena ada pengakuan bahwa langkah Pak Prabowo sudah baik. Tetapi dalam perkembangannya ini ada belok-belok. Nah, pertanyaan saya siapa membelokkan gitu loh. Apakah pengamat atau memang dari partai-partai gitu aja. Jadi biar clear kita di sini gitu loh. Jadi yang dibelokkannya Mas Toto gimana, mestinya penjelasannya lebih real lagi. Jangan hanya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini sudah baik. Tetapi dalam prosesnya ada yang belok-belok. Nah, pertanyaan saya siapa yang belok? Proses Kan belok-belok pengamat ini pasti apa? tahu semua dong. Proses belok-beloknya ini apa nih maksudnya? Iya, makanya tadi kan pernyataannya begitu. Pengamat itu memahami. Gimana? Silakan deh dari jubir Pak Prabowo dulu. Pertama saya mau sampaikan kita kalah 1-0. Waduh. Saya ngelihat di sini kita sudah kalah 1-0. Itu intermezzonya itu dulu. Jangan sedih kalau Jadi gitu. saya mulai sedih nih. Saya yakin Pak Prabowo juga mulai sedih. Nggak ada, sebentar, ini menarik nih. Bang Daniel boleh jawab nanti nih. Tadi disebutkan nggak ada jaminan kok kalau koalisi yang besar akhirnya juga bisa berjalan dengan baik pemerintahannya. Yang diuntungkan hanya partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi aja. Nanti kita jawabnya. Sedih dulu boleh, jeda dulu kita sejenak. Dua sisi kembali setelah ini.